Perkembangan biologis pada masa bayi. Urutan cephalocaudal dan proximodistal. Pertumbuhan ini adalah pertumbuhan dimulai dari atas kepala dilanjutkan dengan pertumbuhan fisik. Kemudian B. Tinggi dan berat bayi yang baru lahir. Kehilangan 5-7% berat tubuh mereka segera setelah bayi menyesuaikan diri dengan menghisap, menelan dan mencerna. Mereka bertumbuh dengan cepat dan memperoleh berat kira-kira 5-6 ons per minggu. Selama bulan pertama, pada bulan keempat berat badan mereka naik mencapai hampir 3 kali lipat dari berat mereka ketika hari pertama kelahiran. Kemudian C. Keterampilan motorik kasar dan halus. Keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan, dan keterampilan motorik halus meliputi gerakan-gerakan menyesuaikan secara lebih halus seperti ketanjakan jari, meraih dan menggenggam, gerakan pergelangan tangan, perputaran tangan, dan koordinasi jari. Kemudian D. Otak. Ketika bayi berjalan, berbicara, berlari, menggoyang-goyangkan mainan yang daat, berbunyi, tersenyum, dan mengerukkan dahi, maka perubahan-perubahan dalam otak sedang berkembang. Kemudian E. Kebutuhan gizi dan perilaku makan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap bayi dalam cadangan gizi, komposisi tubuh, tingkat pertumbuhan, dan pola kegiatan membuat pendefinisian kebutuhan gizi yang sesungguhnya sulit dilakukan. Akan tetapi, para pakar gizi menganjurkan bahwa bayi perlu mengkonsumsi 50 kalori per hari untuk setiap pound berat mereka. Kemudian F. Perkembangan sensoris dan persepsi. Semua informasi datang pada bayi melalui indera. Sensasi terjadi ketika sekumpulan informasi menadakan kontras dengan penerima sensor, mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Kemudian G. Perspektif visual. Dunia visual pada bayi yang baru lahir bukanlah kebingungan, tetapi bayi yang baru lahir diperkirakan 2/200 kurang 20/600 pada bagan Snellen, yaitu akad untuk menguji mata. Ini sekitar 10-30 kali lebih rendah dari penglihatan orang dewasa normal, tetapi akan meningkat pada usia 6 bulan. Kemudian H. Pendengaran. Kenyataan, bukan hanya bayi yang baru lahir yang bisa mendengar, bahwa ada kemungkinan janin pun bisa mendengar ketika ia mendekap di dalam tubuh kandungan ibunya. Janin dapat mendengar pada beberapa bulan terakhir kehamilan. Kemudian I. Sentuhan pada bayi yang baru lahir. Bayi-bayi yang baru lahir ternyata sudah memberi respon terhadap sentuhan. Sentuhan ke pipi ternyata menghasilkan gelengan kepala, sedangkan sentuhan ke bibir menghasilkan gerakan menghisap. Kemudian J. Penciuman atau smell. Bayi-bayi yang baru lahir dapat membedakan bau. Hal ini ditunjukkan dari ekspresi wajah mereka. Kelihatannya menyukai bau vanila dan arbe, tetapi tidak suka bau telur dan ikan busuk. K. Kecapan atau taste. Ketika menghisap puting yang diolesi dengan suatu larutan yang manis, jumlah isapan akan bertambah. Kemudian L. Persepsi menyeluruh atau intermodal perception. Ialah kemampuan mengaitkan dan informasi atas 2 atau lebih pengalaman sensorik seperti penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya yaitu adalah B. Perkembangan motorik pada masa bayi, di mana perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Kemudian perkembangan motorik beriringan dengan proses pertumbuhan secara genetis atau kematangan fisik anak. Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Perkembangan kognitif pada masa bayi. Dalam keadaan normal, pada periode ini pikiran anak berkembang secara berangsur-angsur. Jika pada periode sebelumnya, daya pikir anak masih bersifat imajinatif dan egosentris, maka pada periode ini, daya pikir anak sudah berkembang ke arah yang lebih konkret, rasional, dan objektif. Perkembangan pemikiran bayi dibagi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap perkembangan sensorik motorik.
Tahap ini berlangsung dari lahir hingga kira-kira usia 2 tahun dan meliputi kemajuan dalam kemampuan bayi untuk mengorganisasikan sensasi yang diterima melalui gerakan-gerakan fisik. Tahap sensorik motorik dibagi menjadi 6 subtahap, yaitu yang pertama, refleksi sederhana, kedua, kebiasaan-kebiasaan pertama dan reaksi sirkular primer, ketiga, reaksi sirkular sekunder, keempat, koordinasi reaksi sirkular sekunder, kelima, reaksi sirkular tersier, dan keenam, internalisasi skema. Kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap ini terjadi pada usia 18 bulan sampai 6 tahun. Perilaku dari tahap ini yaitu ide berdasarkan persepsinya. Kedua, hanya dapat memfokuskan pada satu variabel pada satu waktu. Dan ketiga, menyamaratakan berdasarkan pengalaman terbatas. Ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini terjadi pada usia 6 tahun sampai 12 tahun, di mana perilakunya cenderung sebagai berikut. Yang pertama, ide berdasarkan pemikiran. Kedua, membatasi pemikiran pada benda-benda dan kejadian yang akrab. Keempat yaitu tahap operasional formal. Tahap ini terjadi pada usia 12 tahun atau lebih, di mana anak memiliki perilaku sebagai berikut: berpikir secara konseptual dan berpikir secara hipotesis. D. Perkembangan sosio-emosional pada masa bayi. Pertumbuhan dalam perkembangan bayi merupakan suatu hal yang penuh teka-teki dan pertanyaan. Ia akan menangis ketika merasa tidak nyaman dan tidak aman, serta hanya terdiam saja ketika sebaliknya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya sebenarnya hal apa saja yang bisa ia lakukan. Pada umumnya, pola emosional pada bayi meliputi kemarahan, ketakutan, dan rasa ingin tahu, kegembiraan, dan afeksi. A. Kemarahan. Pada perkembangan ini, bayi akan menjadi marah jika si bayi merasa terganggu atau terhalang-halangi gerakan-gerakan mencobanya dan tidak diizinkan melakukan hal yang ingin ia lakukan. B. Ketakutan. Pada masa perkembangan ini, bayi akan menjadi takut bila mendengar suara keras dari orang atau benda di ruangan gelap dan sendirian, atau takut dengan binatang dan takut dengan tempat asing. C. Rasa ingin tahu. Pada masa perkembangan ini, rasa ingin tahu ditunjukkan pada setiap mainan atau barang baru yang belum terbiasa dan belum bisa menggunakannya. D. Kegembiraan. Pada masa ini, pada bulan kedua atau ketiga, si bayi akan merasa gembira atau senang bila ada yang mengajaknya bercanda, menggelitiknya, atau mengamatinya. E. Afeksi. Pada masa ini, perkembangan setiap orang yang mengajak bayi bermain, mengurus kebutuhan jasmaninya, atau pemeliharaan afeksi akan merupakan perangsang untuk afeksi mereka. Perkembangan emosi ini, bayi juga memiliki ciri-ciri antara lain: A. Emosi pada bayi sangat berbeda dari emosi pada periode perkembangan lainnya. B. Emosi yang terjadi pada bayi seringkali disertai dengan perilaku yang sangat hebat daripada rangsangan yang menimbulkannya, terutama emosi marah atau takut. C. Pada emosi, bayi lebih mudah untuk dibiasakan daripada periode lainnya. D. Emosi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan. Pada masa perkembangan bayi ini juga melalui beberapa hal diantaranya yaitu: A. Kematangan. Pada perkembangan kelenjar endokrin sangat memiliki peran penting dalam kematangan perilaku emosionalnya. B. Belajar. Di dalam perkembangan emosi ini, proses belajar lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan faktor kematangan. Beberapa perilaku penting yang sering muncul pada masa bayi antara lain yaitu: A. Imitasi atau peniruan. Bayi sangat senang sekali jika meniru tingkah laku orang-orang dewasa di sekelilingnya.
B. Perasaan malu. Pada masa ini, bayi akan merasa malu atau takut jika bertemu dengan orang yang belum ia kenal. C. Ketergantungan. Pada masa ini, anak tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, terutama orang tuanya.